proses Anda punya media. Jadi besok itu memang benar sudah sidang sesuai dengan jadwal. Itu biasanya sih karena terdakwanya ditahan mungkin jam 10 ke atas. Jadi ini kita nanti besok dari Rutan Pondok Bambu dan Ismail dari Cipinang, ya antara jam 10 ke atas ya kita sidang. Dan besok itu adalah pembacaan dakwaan. Artinya pembacaan dakwaan itu adalah hal yang paling penting dalam proses hukum, di mana begitu dakwaan dibacakan, disitulah mulai bergulir proses hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Apakah ada hal-hal yang akan saya sampaikan secara hukum? Pasti nanti akan saya sampaikan secara resmi pada persidangan Selasa setelah jaksa penuntut umum menyampaikan adanya surat dakwaan. Ya, jadi dakwaan dibacakan, nanti dakwaan itu ditanyakan kepada terdakwa Nikita dan Ismail bagaimana tanggapannya. Setelah itu diberikan kepada saya sebagai kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Saya pasti akan mengajukan eksepsi. Jangan, nanti eksepsi itu Anda akan dengarkan pada sidang berikutnya. Yang jelas kita lihat besok pagi dakwaannya seperti apa. Di situ nanti kalau memang dakwaannya ada hal-hal yang saya anggap luar biasa, saya pasti akan menyampaikan sesuatu besok. Bagi saya, karena ini persoalan hukum, saya nggak berani saat ini menyampaikan apapun juga. Jadi biar aja besok bergulir, setelah itu akan saya sampaikan seperti apa ya. Pasti, karena wajib dihadirkan, semua terdakwa diwajibkan hadir di persidangan supaya dia bisa mendengarkan pembacaan surat dakwaan di hadapan majelis hakim seperti itu. Beda persoalannya. Itu persoalan konsumen yang merasa dirugikan. Itu saat ini ada dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya, ditangani oleh Ditreskrimsus, dan tahapannya biar berproses seperti apa yang harus dilaksanakan oleh penyelidik. Jadi korbannya adalah konsumen, ya, konsumen 4 orang. Pasti ada hadir di persidangan, dan yang akan membawa itu jaksanya. Kan dia kan tahanan, jadi tahanan dari pengadilan kan dititipkan di Rutan Pondok Bambu. Nanti yang jemput biasanya adalah jaksa penuntut umum, mungkin dari stafnya, untuk membawa terdakwa dari tahanan ke pengadilan. Seperti itu proses hukumnya. Saya belum berkomunikasi karena Laura saat ini lagi dalam proses pembelajaran ya. Belum saya berkomunikasi lagi. Tapi yang jelas kalau sama Niki masih komunikasi. Tadi pagi juga sudah ketemu, persiapan untuk sidang besok seperti apa. Saya sampaikan ini dakwaannya nih, ada hal-hal yang prinsip yang besok harus kita sampaikan di pengadilan seperti itu. Ya besok itu kan begitu pembacaan dakwaan Anda bisa mengikuti. Besok itu sidang terbuka untuk umum. Anda teman-teman media boleh hadir, boleh meliput karena tidak ada larangan, karena bukan sidang terkait dengan kasus anak di bawah umur atau kasus pencabulan atau kasus lain yang memang dilarang untuk terbuka untuk umum. Anda boleh hadir, Anda boleh meliput secara live dan sebagainya. Seperti itu. Silakan hadir, nggak ada masalah. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Nggak ada, kalau dia mau jalan-jalan nggak ada yang larang. Kalau mau jalan-jalan, kita tidak bisa melarang orang yang ingin tamasyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi yang punya hak untuk hadir, diwajibkan hadir, adalah terdakwa sendiri dan kuasa hukumnya. Seperti itu mekanismenya ya. Nggak ada, aku cuma nyampaikan nih besok sidang ya. Nanti pembacaan dakwaan itu seperti ini. Kalau memang ada sesuatu yang dianggap bahwa itu tidak benar, sampaikan aja secara resmi besok setelah pembacaan dakwaan. Kondisi kesehatan Andri itu baik-baik saja. Baik-baik, tidak ada masalah. Sehat walafiat ya.
ya harus hadir, bukan persoalan siap, diwajibkan hadir karena memang dakwaan itu harus dibacakan di hadapan majelis hakim di pengadilan atau di persidangan yang terbuka untuk umum seperti itu. Mail juga sama-sama. Jadi dua-duanya harus hadir. Memang nomor perkaranya beda, tapi persoalannya sama. Bedanya terdakwa Nikita dan terdakwa Ismail Marzuki dengan register perkara yang berbeda seperti itu. Saya hanya dapat informasi kalau bagi kami, jadi gini, hidup ini kata kita perlu logika ya. Karena logika itu penting untuk membuat manusia itu jernih berpikir. Di saat seseorang mengajukan gugatan, itu mustahil orang yang menggugat tiba-tiba itu minta damai. Itu mustahil. Ya, itu logika hukum. Makanya di dalam kita pertama kali kita kuliah, biasanya kita diajarin bagaimana filsafat, bagaimana berlogika. Itu semua penting pada saat kita selesai kuliah, kita bermasyarakat, kita bisa diukur kemampuan kita, logika kita itu ada di mana. Aneh kalau seseorang yang mengajukan gugatan tiba-tiba mengajukan damai. Ya kalau mengajukan damai cabut aja selesai, ngapain gugat orang. Jadi mustahil nih kita minta damai. Ya, itu yang dikanani kita yang menggugat. Nah, logika hukum ini penting karena itu mata kuliah di semester pertama biasanya. Setelah Anda kuliah selesai, Anda ada di masyarakat. Di situ nanti diukur ini manusia bisa nggak berlogika seperti itu ya. Drama hukum kembali menyeret nama Nikita Mirzani ke meja hijau. Sidang perdana yang dinanti-nanti akhirnya digelar hari ini. Dan pengacara kondang Fahmi Bahmid pun angkat bicara soal persiapan krusial yang dilakukan jelang detik-detik penentu itu. Ada apa sebenarnya? Simak selengkapnya. Hari ini menjadi momen penting dalam perjalanan hukum Nikita Mirzani. Sidang perdana atas kasus yang menyeret namanya akhirnya digelar di pengadilan. Fahmi Bahmid, selaku kuasa hukum Nikita, tampak hadir dan memberikan keterangan kepada awak media sebelum sidang dimulai. Fahmi menyebutkan bahwa ia dan timnya telah menyiapkan berbagai dokumen penting, saksi ahli, serta strategi pembelaan untuk menghadapi agenda sidang hari ini. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif, namun tetap siap dengan segala kemungkinan, termasuk upaya pembuktian bahwa kliennya tidak bersalah. Semua sudah kami siapkan, kami tidak ingin ambil resiko. Ini bukan sekadar perkara biasa. Ini menyangkut nama baik seorang publik figur, ujar Fahmi di depan awak media. Tak hanya soal teknis hukum, Fahmi juga mengungkap bahwa kondisi psikologis Nikita Mirzani dalam keadaan stabil, meski cukup tegang menghadapi jalannya sidang. Nikita disebut telah mempersiapkan diri secara mental dan tidak ingin membuat kehebohan di ruang sidang. Berita ini langsung memicu berbagai reaksi dari netizen. Dukung terus Nikita, semoga diberi keadilan. Kalau nggak bersalah ya pasti bisa dibuktikan di pengadilan. Kasusnya ribet banget. Semoga nggak ada drama lagi di sidang. Fahmi emang lawyer andalan artis-artis ya. Semoga bisa menangin. Yayuk Mawarsi mes-mestet 8 akeong. Pemeras kongeyel polisi pun sudah sita barang bukti. Pak Fahmi insaf. Aura Anda sudah memancarkan dokter tindakan kin Anda. Dengan kesiapan dari tim hukum dan sikap tenang dari Nikita Mirzani, jalannya sidang perdana hari ini akan menjadi sorotan banyak pihak. Apakah fakta-fakta baru akan terungkap? Ataukah akan ada kejutan di ruang sidang? Drama hukum belum berakhir, dan publik tentu akan terus mengikuti perkembangannya. Kami akan update kabar terbaru seputar jalannya sidang dan keputusan yang diambil hakim. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update panas seputar dunia selebriti. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Nikita akan lolos dari jeratan hukum kali ini?